Pada keras dan bisingnya jalanan kota Manado, Sulawesi Utara, Simon Pare menemukan oase kehidupan. Ia tak pernah melihat wujud mobil atau sepeda motor yang melintas di depannya. Namun selama derunya masih terdengar, lembar-lembar rupiah niscaya mendarat di tangannya. Inilah kehidupan Simon, pria difabel netra berusia 46 tahun. Setiap hari ia berdiri dari pagi sampai malam, menjajakan tisu di mulut sebuah gang di pusat kota yang selalu dipadati kendaraan. Kesehariannya jualan aja mas, jualan tisu aja di 45. Karena saya pikir jualan itu mas, itu yang bisa menghidupkan, cukup. Dan macam contohnya, saya kalau jualan tisu begitu mas, satu hari itu mungkin masih dapat 100. Kalau macam mujur begitu, saya punya berkat itu mas, biasanya dapat 150. Simon tinggal di sebuah rumah semi permanen di Kecamatan Mapanget. Setiap hari ia menempuh 12 km ke tempat berjualan di Jalan Samratulangi 3 dengan ojek langganannya. Ongkosnya Rp60.000 pergi pulang. Berasal dari Donggala, Sulawesi Tengah, semasa muda ia pernah menjadi buruh tani di Lembah Napu Poso. Namun hidupnya jungkir balik ketika ia kehilangan penglihatan pada 2003 di usia 28 tahun. Oh, rasanya stres mas. Itu hampir-hampir bunuh diri mas. Karena saya mikirnya siapa yang kasih makan kalau kita nggak melihat lagi. Tapi ternyata kan mas, itu Tuhan itu juga adil. Iya kan? Tuhan itu adil. Biar kita ingin mau bunuh diri, kalau Tuhan belum kasih mas, belum. Tetap dia bukakan jalan. Pada 2005 Simon sampai di Manado. Ia menjadi klien di Panti Sosial Bina Netra Tumou-Tou Manado yang kini menjadi sentra Tumou-Tou. Selama 3 tahun ia mempelajari berbagai keahlian seperti pijat, kerajinan tangan, dan huruf braille. Semangat hidupnya pun kembali membara. Tahun 2008 Simon keluar dari panti dan bekerja menjadi juru pijat di klinik pijat tunanetra di daerah Wenang. Namun nyatanya kehidupan di luar panti sosial tidaklah mudah. Penghasilannya jauh dari cukup untuk menghidupi istrinya yang juga difabel netra beserta anaknya. Pendapatan hariannya, karena waktu itu kan tarifnya mas, dia 75.000. 75.000 bagi 2. Jadi 335 mas. 330 berapa itu? 37,5. Jadi kalau kita dapat 2 orang, berarti 75.000 no mas. Lain kali kan satu hari cuma 1, lain kali 2, 3. Kadang-kadang nggak ada. Karena masalahnya kan orangnya banyak mijit mas. Simon dan puluhan difabel netra lainnya mengharapkan bantuan permodalan dari pemerintah, baik dalam bentuk uang maupun hibah tempat usaha, seperti klinik pijat atau gerai dagang. Apabila ada yang mau memperkerjakan, mereka juga bersedia menjadi juru pijat di hotel atau panti pijat umum. Simon berpendapat difabel netra mencari uang di jalanan tidak lepas dari kebijakan pemerintah kota yang belum jelas. Sebenarnya sih mas begitu, tapi karena dipikir-pikir kemana lagi mas. Sebenarnya memang menurut, kalau macam dari lalu-lalu kan itu setiap orang calon wali kota itu dijanjikan seperti itu mas, dikasihkan tempat yang layak untuk kami berjualan atau mungkin pijat, masing-masing punya keahlian gitu. Tapi buktinya mas sampai sekarang nggak ada, cuma habis janji aja. Jadi otomatis kita pilih jualan aja di jalan. Wali Kota Manado, Andre Angou, mengklaim mayoritas pedagang difabel netra yang berada di jalanan bukanlah warga berKTP Manado. Akibatnya banyak yang kesulitan mengakses kredit usaha rakyat dan berakhir di jalanan. Mungkin omsetnya lebih besar kali ya. Kembalikan ke ekonomi. Mungkin daripada bekerja susah-susah, jualan seperti itu cuma dikasih, akhirnya tidak ada biaya pokok juga. Karena cuma dikasih, mungkin omsetnya lebih besar kali. Andre juga menolak disebut tak punya kebijakan bagi penyandang disabilitas netra. Dalam setahun pertama kepemimpinannya,
Pemkot pernah bekerja sama dengan sentra Tumautou untuk menyediakan gerai dagang di halaman toko-toko swalayan. Namun upaya itu batal karena para penerima manfaat enggan membayar sewa. Selama 50 tahun terakhir, Manado menjadi destinasi utama bagi para penyandang disabilitas netra di Indonesia bagian timur yang ingin mengubah nasib. Sentra Tumautou Manado adalah tumpuan harapan penyandang disabilitas netra. Pusat rehabilitasi sosial milik Kementerian Sosial yang didirikan pada tahun 1972 itu mulanya hanya melayani penyandang disabilitas netra. Hingga 2002 ketika fungsinya diubah menjadi multi layanan, lebih dari 2.000 orang difabel netra dari 8 provinsi di Sulawesi, Maluku, dan Papua telah dibekali berbagai macam keahlian untuk bisa hidup mandiri. Selepas pelatihan, para klien sentra Tumautou dipulangkan ke daerah masing-masing. Namun banyak yang kembali ke Manado untuk berjualan di pinggir jalan karena mereka tidak mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat di tempat asal mereka. Masalah ini terjadi bukan semata-mata karena kemalasan para penyandang disabilitas netra, melainkan keterbatasan kesempatan. Untuk mengubah itu, dibutuhkan peran aktif pemerintah daerah. Kami sudah memberikan modal. Modal dalam hal ini keterampilan. Bagaimana mengembangkan itu ya pemerintah setempat lah. Seperti yang sering saya usulkan supaya contoh pijat. Mungkin dibuatkan mereka tempat pijat secara gedung, disiapkan gedung, dibuatkan tempat pijat di situ, pusat pijat untuk Kota Manado. Atau mungkin dari pemerintah setempat menghimbau kepada para pengusaha hotel-hotel atau penginapan supaya disiapkan kamar-kamar biar cuma ukuran kecil untuk mereka berpraktek di situ bagi para tamu-tamu hotel mereka yang datang. Harapan untuk menyejahterakan disabilitas netra selangkah mendekati kenyataan setelah DPRD Provinsi Sulut mengesahkan Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Anggota DPRD Sulut Amir Liputo mengatakan Perda ini telah lama dinantikan. Ya, Perda ini sebenarnya amanat undang-undang bahwa kaum disabilitas dan turun seperti ini semua tentu menjadi tanggungan negara. Nah, daerah menerjemahkan itu di tingkat daerah seperti apa. Misalnya kami mewajibkan setiap SKPD untuk mengakomodir mereka menjadi pegawai atau tenaga bantu di tempat itu. Kami men-stressing di Perda tersebut fasilitas-fasilitas umum harus menyiapkan sarana-prasarana untuk mereka. Amir berharap DPRD Sulut dapat memberikan contoh dengan menjadi lembaga pertama yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Ia juga berkomitmen memastikan amanat Perda ini terlaksana. Sambil menunggu segala janji itu terwujud, Simon dan penyandang disabilitas netra lainnya bertahan di jalanan. Sesulit-sulitnya hidup mereka tetap berniat berjualan, bukan mengemis. Mereka hanya terpaksa menelan kenyataan pahit bahwa mengubah nasib penyandang disabilitas netra bukanlah hal mudah.